Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita tentang qada dan qadar, ya. Setelah kita fahami dua macam bentuk qadar, harus kita ketahui dan kita imani, ya, yang akhirnya terbentuklah dari situ kaidah umum kita, yaitu nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil qadar asy-syar'i. Kita beriman kepada qadar kauni, ya, memang, tapi kita berundang-undang, berpegang teguh pada qadar syar'i. Kemudian kita juga telah menjelaskan maratib, ya, level-level mengimani qadar. Yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu Allah al-kamil, keilmuan Allah yang sempurna. Kemudian al-kitabah, penulisannya, yakni di lauhul mahfuz, ini yang dibilang at-taqdir, ya, penentuan kadarnya. Setelah itu baru al-masyiah, kehendak, ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berkehendak, apapun yang Allah kehendaki terjadi, apapun yang Allah tak kehendaki maka tak akan terjadi. Ya, masyiah ketika disebut maka lebih condong kepada iradah kauniyah, ya. Setelah itu barulah al-khalq, mulailah penciptaan, ya, penciptaan alam semesta dan lain-lain. Dan antara penciptaan dengan penulisannya di lauhul mahfuz itu jaraknya 50.000 tahun, ya. Di antara materi yang sering dibahas tentang mengimani qadar adalah khalqu af'alil ibad, ya, bahwa praktek-praktek atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia juga adalah makhluk Allah, yakni juga adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan Allah menciptakan apa-apa yang dilakukan oleh makhluk tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian amalkan. Dan apa-apa yang kalian amalkan, ya. Jadi Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, dari sinilah kita ahlu sunnah lebih menegaskan hal ini, berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang di mana mereka meyakini bahwasanya manusia independen di dalam menentukan apapun yang mereka hendak lakukan. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak berperan dalam apapun yang kita pilih, putuskan dan kemudian lakukan. Ini keyakinan kelompok Mu'tazilah demikian yang membawa pemahaman qadariyah, ya, di dalam mengimani takdir. Adapun ahlu sunnah tidak demikian. Kita meyakini khalqu af'alil ibad, bahwasanya amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba juga adalah sesuatu yang sifatnya makhluk, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita, menciptakan sifat-sifat kita. Allah pun menciptakan apa-apa yang kita lakukan, ya. Bahkan Allah juga adalah zat yang mengarahkan apa-apa yang kita kehendaki oleh hati kita. Kalaupun kita tidak merasa terpaksa, kita menginginkan itu sendiri dan memilih sendiri dengan dorongan hati kita, bahkan kita meyakini bahwa Allah lah yang mengarahkan kehendak hati kita, ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian akan berkehendak kecuali apabila Allah berkehendak, ya. Allah Tuhan semesta alam berkehendak. Maknanya kita hanya menghendaki apa-apa yang Allah kehendaki agar kita menghendakinya. Kita hanya menghendaki apa-apa yang Allah kehendaki agar kita menghendakinya. Tuh, jadi kehendak kita pun adalah hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya demikian. Semua aktivitas kita adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sebagaimana Allah menciptakan zat kita, Allah menciptakan aktivitas kita, bahkan kehendak hati kita. Allah lah yang mengarahkannya, ya. Ya. Di dalam Masail Imam Ahmad, okay? Qala rajulun li Ahmad, seseorang berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah, tulji'unil qadariyah ila an aqul az-zina biqadar was-saraqah biqadar.
para kaum Qadariyah ini, akhirnya mereka mengejek-ngejekku, dan mereka berkata, zina gara-gara takdir ya, mencuri gara-gara takdir ya. Diledek-ledek nih Ahlus Sunnah yang mengatakan, demikian. Berarti zina kita takdir dong, berarti mencuri kita takdir dong kalau gitu. Nah ini orang mengadu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tulji'unil qadariyah ila an aqul az-zina biqadar was-saraqah biqadar. Ya kan? Faqal, maka Imam Ahmad pun rahimahullah berkata, al-khairu wasyarru biqadar. Semua bentuk kebaikan dan keburukan itu dengan qadar. Ya? Terima konsekuensinya. Ya, betul kita meyakini itu dengan qadar, terima konsekuensinya. Kita salah dan kita dosa dan kita akan dihukum dari hal tersebut. Loh, mengapa kan Allah yang menentukan ini itu? Di situ titik dogmanya. Di situ titik dogma qadar. Semakin seorang hamba mencoba mengorek-ngorek hal tersebut, semakin ia menyimpang dari keimanannya kepada qadar. Dari situ hal ini adalah hal yang nggak pernah dikobok-kobok sama para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka menerimanya begitu saja sudah, dan mereka melakukan sebaik mungkin yang mereka bisa lakukan di dalam kehidupan mereka. Sudah, sebatas itu. Ya, mereka nggak mempermasalahkan. Karena apa? Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala nggak dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang dilakukannya. Adapun kita yang dimintai pertanggungjawaban di sini. Iya kan? La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala enggak akan dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang dilakukannya. Mereka itu, yakni para manusia itu justru yang dimintai pertanggungjawaban. Kata demikian. Ya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu terjadi karena kadar, karena qadarnya telah ditentukan demikian. Okay? Hatta wad'ak yadak ala khaddik, sampai ketika tanganmu kau taruh di atas pipimu, itu terjadi karena qadar. Sampai hal sedetail itu pun terjadi. Kalau terjadi memang karena memang ditakdirkan terjadi. Semuanya termasuk maksiat. Ya. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hal ini. Oke. Kutiba 'ala ibni Adam hazzuhu minaz zina wa huwa mudrikun dzalik la muhala. Telah dituliskan atas anak Adam, yakni telah dituliskan, telah diapakan? Telah ditakdirkan. Udah dijatahkan, udah ditakdirkan atas Ibnu Adam, jatah dia di dalam zina. Jatah dia di dalam zina. Wa huwa mudrikun dzalik la muhalah, dan dia pasti kena. La muhalah, enggak bisa ngeles. Kalau emang dah ditakdirkan. Ya, zinanya mata dari ngelihat, zinanya gitu. Ya. Maknanya apa? Hal tersebut, ya kalaupun adalah hal yang Allah benci dan menjadi dosa dan dipertanggungjawabkan seorang hamba, tapi hal tersebut tidaklah terlepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan atas hambanya. Ya. Demikian khalqu af'alil ibad. Itu bisa difahami ya, kira-kira dogma ahlus sunnah. Ya. Setelah kita fahami khalqu af'alil ibad, kemudian kita fahami majusul ummah, majusinya umat. Ya. Majusinya umat Islam adalah kelompok Qadariyah, kelompok yang menafikan qadar. Zen. Dibilang majusul ummah, ini diambil dari hadis Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita mengatakan, misalnya Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Nah, gitu. Itu dari mana? Dari hadis Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Khawarij kilabun nar. Qadariyah majusul ummah. Majusinya ummah. Itu diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, juga diriwayatkan Al-Imam Hakim rahimahullah, dan diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yakni Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini, yakni umat Islam. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit, jangan kalian jenguk mereka. Wa in matu, dan apabila kalau mereka mati, fala tashhaduhum. Jangan kalian saksikan jenazah mereka. Jangan hadiri jenazah
mereka. Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini, majusinya umat Islam. Kalau mereka mati, kalau mereka sakit, janganlah kalian jenguk mereka. Dan apabila mereka mati, janganlah kalian hadiri jenazah mereka. Ya, demikian ketegasan pengingkaran Nabi SAW dan perintah Nabi untuk mengingkari mereka yang mengingkari kelompok yang mengingkari qadar. Ya, tayyib. Kenapa dikatakan bahwasanya kaum Qadariyah adalah majusi? Demikian. Majusi adalah kaum yang meyakini bahwasanya keburukan-keburukan yang terjadi, bahwasanya ada dua Tuhan yang berpengaruh di alam semesta ini. Dua Tuhan yang berpengaruh di alam semesta ini. Hal-hal yang terjadi dan sifatnya positif, maka itu perbuatan Tuhan kebaikan. Ilahun nur, Tuhan cahaya. Katanya gitu. Adapun keburukan-keburukan atau hal-hal yang negatif yang terjadi di alam semesta ini, itu adalah perbuatan ilahus syar, Tuhan keburukan, atau ilahus dhalam, Tuhan kegelapan. Jadi ada Tuhan cahaya sama Tuhan mati lampu. Katanya begitu. Ada Tuhan cahaya sama Tuhan mati lampu. Jadi adanya dualisme di dalam alam semesta ini atas apapun yang terjadi. Enggak manunggal kuasa pada satu zat. Pada satu Tuhan. Tidak. Tapi dualisme kuasa yang terjadi di alam semesta. Enggak manunggal. Nah, seseorang ketika menafikan qadar, berarti misal aku mencuri, melakukan maksiat, dan kemudian kita nafikan ini bukan takdir. Ini emang udah keputusanku yang independen untuk melakukan hal tersebut. Tanpa ada takdir sama sekali. Maka berarti konsekuensinya nih, berarti kita mengatakan terjadinya sesuatu di alam semesta dan di luar kuasa Allah untuk menentukannya. Gitu kan? Berarti kuasa Allah tidak manunggal di alam semesta ini. Ada kuasa lain yang berperan untuk menjadikan sesuatu di alam semestanya. Tuh. Enggak manunggalnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan bahwasanya nih maksiat tanpa qadar, ini mah gimana kita aja, tanpa ada yang menentukan sebelumnya, berarti konsekuensinya kita bilang ada sesuatu terjadi di alam semestanya Allah, terjadi hal tersebut tapi di luar ketentuan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diterima nggak? Berarti nggak manunggal kuasa Allah di alam semesta. Lebih jauh lagi. Berarti kalau misalnya Allah nggak menentukan dan nggak mentakdirkannya, berarti Allah tidak mengetahui hal tersebut akan terjadi sebelumnya. Allah baru tahu kalau udah terjadi. Paham nggak? Ingat nggak kesempurnaan ilmu Allah? Kaidahnya gimana? Allah tahu segala hal. Allah tahu yang past, present, future. Yang belum terjadi, ntar terjadinya kayak apa? Allah Maha tahu. Iyalah Allah Maha tahu. Apa yang menghendakinya untuk terjadi, iyalah Allah Maha tahu tentang hal tersebut. Nah, kalau kita bilang, misal aku mencuri, melakukan maksiat, dan ini tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain tadi berarti kita mengatakan bahwasanya ada kuasa lain yang punya kuasa untuk menentukan sesuatu terjadi di alam semesta di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti juga ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya nggak tahu. Baru tahu ketika terjadi. Dan ini bertentangan dengan kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diterima nggak? Bahaya. Dari situlah Qadariyah dibilang majusi. Seolah-olah tidak memutlakan kuasa pada satu zat yang tunggal. Dari situlah Qadariyah dibilang majusinya umat Islam. Ya? Majusinya umat Islam. Ma'azallah. Ya. Apabila mereka sakit, jangan jenguk mereka. Dan apabila mereka meninggal, jangan hadiri jenazah mereka. Ini ketegasan Rasul SAW di dalam mengingkari mereka yang menyimpang di dalam bab usul akidah demikian. Ya, agar dihajar. Janganlah bermuamalah dengan mereka. Bahkan kalau mereka sakit, jangan mereka dijenguk. Dan kalau mereka meninggal, jangan mereka dihadiri
jenazahnya, ya. Baik. Bahkan lebih jauh lagi, di zamannya Ghailan Al-Qadari, oke? Ghailan Al-Qadari. Pada saat itu, Ghailan adalah seorang hamba yang abid, ahli ibadah, dan kemudian jujur, straight orangnya. Tapi punya penyimpangan di bab qadar. Oke? Akhirnya dipanggillah oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah dan disidang. Kemudian didiskus sama Umar ibn Abdul Aziz sampai mentok dan gak ada pilihan. Kecuali agar ia bertaubat dari dari pemikiran qadarnya. Sampai akhirnya Ghailan pun mengaku, selama ini aku ternyata salah di dalam bab qadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Umar ibn Abdul Aziz setelah melihat taubatnya Ghailan, Umar pun mengangkat tangan. Allahumma in kana 'abduka Ghailan sadiqa. Ya Allah, apabila hambamu ini Ghailan taubatnya sadiq, tulus, yakni terima. Wa illa, namun apabila tidak ya Rabb faslubhu, maka saliblah ia. Allah. Itu doanya Umar ibn Abdul Aziz, lihat. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah meninggal. Naiklah Abdul Malik ibn Marwan. Oke? Naiklah Abdul Malik ibn Marwan. Di zaman Abdul Malik, penyakitnya Ghailan ini balik lagi, kambuh lagi. Jadi di zaman Umar ibn Abdul Aziz, dia udah taubat dengan baik. Dan ini orang emang straight dan ahli ibadah, terus emang cerdas. Akhirnya digunakanlah oleh Umar ibn Abdul Aziz, dulu, di zaman Umar ibn Abdul Aziz, untuk menjadi salah satu pegawai kerajaan. Dibikinlah kementerian baru, namanya Kementerian Raddul Mazalim. Kementerian untuk mengembalikan hak-hak yang dizolimi oleh penguasa-penguasa sebelumnya dari rakyat. Tuh, untuk dikembaliin semuanya. Masya Allah gak? Masya Allah gak? Saking straightnya nih orang. Dijadikan dia penanggung jawabnya dan dia yang mengembalikan harta-harta kaum muslimin yang dirampas secara tidak tepat atau secara zalim oleh penguasa-penguasa sebelum Umar ibn Abdul Aziz. Tuh, dibikin kementerian begitu sama Umar ibn Abdul Aziz. Dan penanggung jawabnya dia. Oke? Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, qadarullah meninggal. Dah. Naiklah yang berikutnya Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan, di zaman dia, penyakitnya Ghailan, balik lagi kambuh. Dan dia terus berbicara di antara manusia, untuk membuat mereka ragu akan dogma qadar. Dipanggillah akhirnya Ghailan. Kemudian dipertemukan dengan salah seorang imam di antara imam-imam kaum muslimin. Anda lupa kalau nggak salah Imam Auza'i yang dipertemukan dengan Ghailan ini. Dan kemudian didiskus sampai akhirnya mentok Ghailan, nggak punya peluang lagi. Oke? Tapi singkat cerita Ghailan masih bandel. Ghailan masih bandel juga di luar. Oke? Ghailan masih bandel ala kulli hal. Dia masih terus menyuruh manusia kepada keyakinannya untuk menafikan qadar. Akhirnya ditangkap sama Abdul Malik ibn Marwan ini, dipotonglah tangan dan kakinya, dipotong. Kemudian dibiarkan dia di depan di rumahnya. Rumahnya ini dekat bab kota di antara gerbang-gerbang kota Damaskus. Satu hari seseorang melewati Ghailan dan dia sedang duduk dan luka bekas potongnya ini lagi dikerubungin lalat. Ada orang lewat dan ngeledekin dia. Ghailan, tuh qadar ya, begitu qadar tuh. Diledekin sama orang. Ghailan marah. La wallah, enggak demi Allah. Ma hadza biqadar, demi Allah ini bukan takdir. Takdir apaan begini? Begitu dia ngomong. Kedengaran lagi sama Abdul Malik ibn Marwan. Oh, masih ngomong begitu dia. Ditangkap dan mati disalib. Doanya siapa tuh? Ahli bid'ah dulu enak, begituin, ajib. Ya? Akhirnya ditangkaplah dan kemudian mati disalib. Ghailan Al-Qadari ini yang mengambil ilmunya dari si Ma'bad Al-Juhani. Ya. Oke? Demikianlah begitu kerasnya Rasul SAW mengajarkan untuk
mengingkari seseorang yang menyebarkan kesesatan. Maka dari situ ulama bilang, oh ini tokoh-tokohnya, awas, bukan awamnya, gitu. Ya, dan itu pun didirikan hujah dulu, ditegur, disampaikan ini itu, gitu. Panjang prosesnya, ya. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Orang demikian, kalau mereka sakit, jangan kalian jenguk mereka, dan kalau kalian mati, kalau mereka mati, jangan kalian hadiri jenazah mereka, ya. Kemudian wasatiyah ahlus sunnah. Nah, kebertengahan baru ahlus sunnah di dalam memahami qadar. Ikhwati rahimakumullah. Karena munculnya kelompok qadariyah, akhirnya muncul juga kelompok yang berseberangan dengan qadariyah. Nah, kelompok yang berseberangan ini disebut kelompok Jabriyah. Oke? Ketika kaum Qadariyah berkata bahwasanya kita independen mutlak dalam menentukan apapun yang kita kehendaki dan ingin kita kerjakan, nggak ada urusannya dengan takdir sama sekali. Ada kelompok satunya yang nyebrang nih, kutub satunya, yaitu kelompok Jabriyah. Muncullah akhirnya. Ketika ada kutub kiri ngaco, mesti nongol kutub kanan ngaco, mesti deh. Ya kan? Ketika muncul kelompok-kelompok, misal liberal yang kiri ngaco-ngaco, akan muncul Islam-Islam yang kemudian garis kanan yang ekstrim dan lain-lain. Akan muncul begitu terus. Selalu demikian. Muncullah Qadariyah. Tuh, muncul Khawarij, muncul Nawasib. Ya kan? Muncul kelompok Khawarij, muncul kelompok Nawasib. Ya? Yang sampai titik membenci para Ahlul Bait. Khawarij yang mengagung-agungkan Ahlul Bait sampai titik ismah, maksum. Ada muncul kelompok Nasibah, jamaknya Nawasib yang mengagung-agungkan yang membenci Ahlul Bait, bahkan memerangi dan membunuh, termasuk terjadilah atas Husain radhiyallahu anhu apa yang terjadi. Selalu terjadi kutub selanjutnya tuh. Demikian wallahu a'lam, Allah jadikan selalu, ya. Nah, muncul Qadariyah, muncul kelompok nyebrang, Jabriyah. Mereka menerima qadar. Tadi Qadariyah menafikan qadar secara total. Oke? Nufatul qadar. Tapi Jabriyah yaghlun fi itsbatil qadar. Mereka hulu di dalam menetapkan qadar, di dalam mengisbat qadar, hulu, bablas. Kita ahlu sunnah mengisbat qadar, tapi mereka hulu di dalam mengisbat qadar sampai titik meninggalkan amalan. Oke? Sampai titik ya trukunal amal. Bahwasanya semua hal telah ditentukan, maka tak usah lagi kita beramal. Tuh. Mereka menerima dogma qadar, dogma takdir, menerima. Tapi bablas. Sampai titik akhirnya nggak mau kalau bahasa Indonesia, berikhtiar. Meninggalkan ikhtiar. yakni meninggalkan amal. Ya? Ini hulu di dalam hal ini, salah. Seolah-olah manusia, jadi ketika ada syubhat ini, kita tarik ke arah sini. Ketika menghadapi syubhat ini, kita tarik ke arah sini. Selalu begitu. Kalau Qadariyah bilang, kita nggak punya. Okay? Kita merdeka total. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menentukan apapun yang kita lakukan. Maka kita katakan tidak, bahkan kehendak kita sendiri Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan. Bahkan Allah menciptakan kita dan apapun yang kita lakukan. Tuh. Kita tarik ke arah sini. Tapi ketika menghadapi ini, Allah nih menghendaki, Allah nih mengarahkan apa-apa yang kita kehendaki dan apa-apa yang kita lakukan. Lalu kalau begitu ngapain lagi kita berusaha? Maka kita berdiam dan menunggu apapun yang Allah tentukan atas kita. Tidak, Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun memberikan kita kehendak dan memberikan kita kemampuan untuk berusaha. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban bagaimanapun sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang kita lakukan. Kembali lagi ke Qadariyah nih. Qadariyah bilang, kan kita punya kehendak dan kita punya kemampuan. Tuh, kita punya masyiah dan kita juga punya kudroh. Jadi kita merdeka, kita tidak dipaksa sama sekali untuk mengikuti apapun yang Allah tentukan. Gitu. Maka kita jawab lagi, kita tarik ke sini lagi. Tidak. Ya, kita punya kehendak, betul. Tapi kehendak kita pun Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengarahkan. Hakikatnya kita tidak mengarahkan kehendak diri kita sendiri. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin.
Jadi ketika ditarik ke kutub sini, tarik ke sini. Tarik ke sana, tarik ke sini. Ahlus sunnah di tengah. Makanya dogma awal kembali kepada dogma awal. Bahwasanya Allah menciptakan kita dan apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk. Dan kita dan tetap kita dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang telah kita lakukan. Dan kita diberikan kehendak dan kuasa. Untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan demi keselamatan kita di hari perhitungan kelak. Itu dogma awal, udah. Oke? Ada titik yang mungkin tidak terjawab dari pertanyaan-pertanyaan manusia. Nah, disitulah diujinya keimanan seseorang. Mana yang dia mau ikutin? Kritisnya dia terhadap dogma tersebut, yang berangkat dari akal dan hawa nafsunya, atau keimanannya saja yang berkata sami'na wa ata'na. Sudah. Dia lakukan sebagaimana para salafus saleh melakukan dan menjalani kehidupannya. Sudah. Ya, Ahlus sunnah di tengah dalam hal ini. Ya, satu sisi kita mengisbat bahwasanya hamba punya kehendak, hamba juga punya kemampuan, betul satu sisi. Tapi kita juga mengisbat di waktu yang sama bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala hal, bahkan termasuk apa yang kita kehendaki, bahkan termasuk apa yang kelak kita pilih dan kita lakukan, itu Allah lah pula yang menentukannya. Nah, demikian kebertengahan Ahlus sunnah di antara dua kelompok yang tersesat ini. Ya. Dan akhirnya istilah Qadariyah jadi istilah yang lempar-lemparan. Kata kelompok Qadariyah, Jabriyah ini yang Qadariyah, gitu. Kata kelompok Jabriyah, Qadariyah ini yang Qadariyah, begitu. Jadi sifat yang lempar-lemparan. Wallahu alam, akhirnya yang kami lihat adalah sifat Qadariyah ini diterapkan kepada siapapun yang mengimani qadar tidak sesuai dengan konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh. Ancaman tentang Qadariyah ini diterapkan kepada kelompok manapun yang mengimani qadar tidak sebagaimana yang diimani Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik dari kelompok kiri ataupun kelompok kanan. Ketika mereka emang konsep mengimani qadarnya beda, maka mereka terkena ancaman-ancaman yang diberikan kepada kaum Qadariyah. Wallahu a'lam. Ya. Itu telah kita fahami. Maksudnya Qadariyah adalah majusinya umat Islam. Nah, mengapa dibilang majusinya? Kemudian kita telah menjelaskan juga bagaimana konsep wasatiyah Ahlus sunnah di dalam hal ini. Ya. Kemudian di antara syubhat-syubhat di dalam mengimani qadar. Di antara syubhat-syubhatnya. Oke. Syubhat yang paling sering muncul adalah yang telah kita bahas tadi. Kalau begitu ngapain kita masih beramal? Ya, kalau gitu ngapain kita masih beramal? Zen? Setelah ditegaskan bahwasanya kita musayyar, kita nih ngalir sesuai dengan arah yang ditentukan, enggak mukhayyar, hakikatnya kita nih enggak ada option. Kita enggak bisa memilih. Gitu. Kalaupun ada pilihan, ternyata pilihan kita pun adalah sesuatu yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya tidaklah kita berkehendak kecuali apabila Allah menghendaki agar kita menghendaki demikian. Begitu kan? Kita ini musayyar. Falimal amal. Kalau gitu ngapain masih beramal? Kemarin telah kita jelaskan, demikian pula dipertanyakan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gitu ngapain kita masih Kalau gitu ngapain kita masih beramal? Iya kan? Maka disitulah dogma, disitulah titik dogmanya. Ya, disitulah kita mengedepankan keimanan kita daripada akal kritis kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah." Tetaplah kalian beramal, sesungguhnya setiap individu akan dipermudah menuju sesuatu yang dia diciptakan memang untuk hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala maknanya, Allah Subhanahu wa taala Maha adil dalam apapun yang ditentukannya. Tidaklah Allah zalim sedikit pun dalam apapun yang ditentukannya. Kemarin juga telah kita jelaskan bahwa apapun yang ditentukan Allah adalah yang paling adil dan paling tepat. Cuman seringkali manusia nggak bisa melihat hal tersebut karena Allah lah yang memiliki segala ilmu, segala pengetahuan yang sempurna hanya ada padanya. Tidaklah Allah mentakdirkan kesesatan bagi hamba-hamba yang memang tidak layak untuk mendapatkan takdir sesat, gitu.
Tidak juga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hidayah kepada hamba-hamba yang memang Allah Maha tahu dia nggak pantas dapat hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidaklah mentakdirkan kebahagiaan kepada orang-orang yang tidak pantas berbahagia. Okay? Tidak juga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ujian atau kesengsaraan kepada hamba-hamba yang tidak pantas untuk diuji demikian, ya. Dari situ di antara perkataan ulama rahimahullah dalam hal ini ajib. Laisa as-sa'idu man ya'malu bi-tha'ah, walakinna as-sa'ida man kutibat alaihi as-sa'adah. Bukanlah seseorang yang beruntung, yang berbahagia adalah orang yang senantiasa mengamalkan ketaatan, bukan. Tapi orang yang beruntung dan berbahagia adalah orang yang memang telah ditakdirkan sejak dahulu agar ia berbahagia dan beruntung. Laisa syaqiyyu man ya'malu bil ma'asi, walakinna syaqa man kutibat alaihi syaqawah. Bukanlah orang yang sengsara adalah mereka yang mengamalkan maksiat-maksiat, bukan. Tapi orang yang sengsara adalah orang yang memang telah dituliskan atasnya kesengsaraan. Telah dituliskan atasnya, yakni telah ditakdirkan atasnya kesengsaraan. Ya? Laisa as-sa'idu man ya'malu bit-tha'ah, walakinna as-sa'ida man kutibat alaihi as-sa'adah. Wa laisa asy-syaqiyyu man ya'malu al-ma'siyah, walakinna asy-syaqa man kutibat alaihi syaqawah. Ya. Maka kita tetaplah beramal, melakukan apapun yang kita bisa lakukan di dalam batas kemampuan kita untuk melaksanakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukannya, dan meninggalkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang kita dari hal tersebut. Ya. Sisanya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah mentakdirkan segala hal yang terjadi di alam semesta di dalam qadarullah al-kauniyahnya, ya kita mengimani al-qadar al-kauni. Namun tetap kita berpegang teguh kepada qadar syar'i. Yani kita berusaha sebisa mungkin melakukan ketaatan, dan apabila qadarullah terjadi maksiat dan dosa pelanggaran pada kita, maka kita tahu di dalam syariat apa yang harus dilakukan, yaitu agar kita kembali kepada jalan yang lurus, agar kita kembali kepada istighfar dan taubat. Ya. Qala al-Ajurri rahimahullah. Al-Imam al-Ajurri rahimahullah berkata, "Madhhabuna fil qadar an naqul," maka madhab kita di dalam mengimani qadar, maka agar kita meyakini, mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla khalaqal jannah wa khalaqan nar wa likulli wahidatin minhuma ahlun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan syurga dan menciptakan neraka. Dan bagi setiap hal tersebut Allah pun telah menciptakan penduduknya masing-masing. Wa aqsama bi'izzatihi annahu yamla jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan bahkan Allah telah bersumpah dengan keagungan zatnya bahwasanya kelak Allah akan memenuhi neraka dan syurga dengan manusia. Ya? Dengan jin dan manusia. Tsumma khalaqa Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam. Wastakhraja min dhahrihi kulla dzurriyyatin huwa khaliquha. Dan Allah akan mengeluarkan dari tulang punggungnya setiap anak keturunan yang Allah juga menciptakannya. Dari tulang punggungnya nih, sumsumnya, ya. Dari tulang punggungnya. Oke, di mana proses penciptaan manusia demikianlah. Oke. Allah juga yang menciptakannya. Ila yaumil qiyamah, demikian sampai hari kiamat. Tsumma ja'alahum fariqain. Kemudian Allah menjadikan para manusia menjadi dua kelompok. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Allahumma adkhilna jannah. Allahumma najjina minan nar. Ya. Wa khalaqa iblis. Kemudian Allah menciptakan iblis. Wa amarahu bisujud li Adam alaihi salam, dan Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Wa qad alima annahu la yasjudu lil maqdur, dan Allah telah mengetahui bahwasanya iblis tak akan sujud.
Karena apa yang telah ditakdirkan atasnya memang. Alladzi qad jara alaihi minasyaqwah allati sabaqat fil ilmi minallahi azza wa jalla. Allah telah mengetahui itu semua, ya, berangkat dari kesengsaraan yang memang telah ditakdirkan atasnya, yang dimana Allah mengetahui itu dari ilmunya. Ya. La mu'arid lillahil karim fi hukmih. Enggak ada yang dapat membantah. Okay? Membantah Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang telah ditentukannya. Yaf'alu fi khalqihi ma yurid. Ia akan melakukan apapun pada makhluknya yang dikehendakinya. Ia akan lakukan apapun yang dikehendakinya pada para makhluknya. Adlan min Rabbina. Dan itu adalah bentuk keadilan dari Rabb kita, qada'uhu wa qadruh wa qadaruh. Demikian juga qada' dan qadarnya. Wa khalaqa Adam wa Hawa alaihi wassalam. Kemudian Allah menciptakan Adam dan Hawa alaihi wassalam. Lil ardi khalaqahuma. Allah menciptakan mereka untuk tinggal di bumi. Wa askanahumal jannah. Namun Allah tinggalkan mereka dulu di surga. Allah tempat tinggalkan mereka di surga. Wa amarahuma ayyakula minha ragadan masya. Dan Allah merintahkan Adam dan Hawa untuk makan apapun dari buah-buah surga yang mereka kehendaki. Wa nahahuma an syajarah wahidah. Namun Allah melarang mereka berdua dari satu pohon. Allah yaqrabaha, agar mereka berdua tidak mendekatinya. Wa qad jara maqduruhu annahuma sayasiyani. Namun sungguh memang telah ditakdirkan ke atas mereka berdua bahwa mereka berdua akan memaksiati perintah Allah biaklihima, dengan makan dari pohon terlarang tersebut, minasyajarah. Fahuwa tabaraka wa ta'ala fi dhahir yanhahuma. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir Allah melarang mereka berdua, wa fil batin, namun secara batin min ilmi, berangkat dari ilmunya, qad qaddara alaihima annahuma yakulani minha. Dari ilmunya Allah telah mengetahui dan Allah mentakdirkan ke atas mereka berdua bahwa kelak mereka berdua akan makan dari pohon terlarang tersebut. Jadi zahirnya Allah melarang, batin Allah tahu apa yang akan mereka lakukan dan Allah yang mentakdirkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Okay? La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah berfirman, tidaklah Allah dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang Allah lakukan. Wahum, justru para manusia itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Anbiya ayat 23. Lam yakun lahum buddun min aklihima. Dari situ, maka haruslah, pastilah bagi Adam dan Hawa memakan dari buah terlarang tersebut. Sababan lil ma'siyah, sebagai sebab maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sababan li khurujihima minal jannah, dan menjadi sebab keluarnya mereka berdua, terusirnya mereka berdua dari surga. Idz kana lil ardi khuliqa, karena memang sejak awal Adam dan Hawa diciptakan emang untuk tinggal di bumi dari awal juga. Tuh. Ya? Drama banget gak? Drama gak? Hah? Karena memang sejak awal diciptakan mereka berdua untuk bumi. Wa annahu sayaghfiru lahuma ba'dal ma'siyah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi mereka berdua setelah maksiat yang dilakukannya. Kullu dzalika sabiqun fi ilmi. Semua itu telah Allah ketahui duluan, sabiqun fi ilmi, udah ada duluan di dalam ilmu Allah, yakni telah Allah ketahui duluan. La yajuzu an yakuna syai'un yahduts fi jami'i khalqihi illa wa qad jara maqduruhu bihi. Maka tidak boleh ada satu hal pun terjadi di dalam alam semestanya ini kecuali pasti telah mengalir padanya apa yang Allah takdirkan. Wa ahata bihi ilman, kecuali pasti Allah menguasai tentangnya dengan ilmunya, yakni pengetahuan Allah menguasai tentang hal tersebut. Qabla kaunihi annahu sayakun, sebelum hal tersebut bahkan terjadi. Ajib, ini kalam Al-Imam Al-Barbahari. Jadi dari awal emang Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk surga. Allah mau bikin drama. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menempatkan dulu di surga. Allah memang sejak awal menciptakan Adam dan Hawa untuk bumi. Tapi Allah mau bikin Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan dulu Adam di
di surga. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk makan dan nikmati nikmat-nikmat yang ada di surga kecuali nipuan. Jangan deketin, jangan makan darinya. Nggih? Zahirnya Allah melarangnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan atasnya mereka akan memaksiatinya dan memakan dari buah tersebut yang menjadi sebab mereka diusir dari surga dan sampailah ke bumi itu. Innallaha ta'ala idza arada syai'an hayya lahu asbaba. Itu lagi di antara kaidah. Innallaha ta'ala idza arada syai'an hayya lahu asbaba. Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki terjadinya sesuatu, Allah jadikan dulu sebab-sebab terjadinya hal itu. Innallaha ta'ala idza arada syai'an hayya'a lahu asbabah. Ini cukup pelan-pelan Anda ngomong ya. Kemarin kan dikatakan kecepatan kalau ngomong kaidah. Nggih? Ya, ini pelan-pelan. Innallaha ta'ala idza arada syai'an hayya'a lahu asbabah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini dengan segala hikmahnya dan maha pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki terjadinya sesuatu, maka Allah persiapkan dulu sebab-sebab terjadinya hal tersebut. Oke? Iya enggak? Oke. Kuasa Allah Subhanahu wa taala mutlak. Allah apabila menghendaki sesuatu, oke? Maka Allah tinggal bilang kun fayakun. Sebenarnya mah kuasanya mutlak. Enggak diragukan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau terjadi sesuatu, jadi dia kalau mau. Tapi Allah Subhanahu wa taala gayanya di alam semesta enggak begitu. Kalau Allah menghendaki terjadinya sesuatu, Allah jadikan dulu sebab-sebab terjadinya hal tersebut. Wallahu alam dengan segala hikmahnya. Minimal mengajarkan manusia yang namanya proses. Minimal mengajarkan manusia yang namanya proses. Dan kemudian banyaknya hikmah-hikmah yang terjadi dengan proses-proses ini. Tuh. Oke? Bagaimana seseorang terbuka baginya ilmu. Oke? Berangkat dari proses, menuntut ilmu. Dari situ baru Allah bukakan pintu-pintu keilmuan baginya. Allah takdirkan baginya banyak ilmu. Karena Allah lihat tulusnya dia dan berjuangnya dia di dalam menuntut ilmu. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Subul. Bukan sabil. Mereka yang emang berjuang di jalan kita, yakni mereka yang melakukan effort, mencari hidayah. Kita lihat emang benar, mereka mencari hidayah, betul, mencari ilmu, mengejar. Oke? Ini mereka inilah yang akan kami berikan, sungguh akan kami berikan kepada mereka jalan-jalan ilmu kami yang banyak. Tuh. Mereka ngejar satu, berusaha, tapi malah dibuka banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Bagi mereka yang berjihad, yakni berjuang di jalan kami. Ya? Menuntut ilmu, mencari, mengenal Allah Subhanahu wa taala, agamanya dan nabinya, terlihat nasratnya, kuasanya, usahanya. Itulah mereka yang kami takdirkan bagi mereka, kemudian kami bukakan bagi mereka pintu-pintu hidayah kami yang lain. Tuh. Ya? Jadi Allah jadikan dulu orang-orang yang berjuang mengejar ilmu, barulah dibukakan pintu ilmu. Demikian Allah Subhanahu wa taala dari awal mau menciptakan Adam dan Hawa untuk bumi. Dan Allah mau jadikan dulu sebab-sebab gimana ceritanya Adam dan Hawa ada di bumi. Di antara sebabnya adalah ditakdirkanlah Adam dan Hawa untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mau jadikan turunan-turunan Adam amir yang memakmurkan bumi sebagai khalifah, sebagai pengganti dari makhluk sebelumnya yang Allah tinggalkan di bumi, yaitu jin. Ya, Allah Maha tahu dan Allah Maha kuasa, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana, tidaklah dibantah dan tidaklah dipertanyakan apapun yang menjadi keputusannya. Ya. Khalaqal khalqa kama syaa lima syaa. Allah menciptakan makhluk apapun sebagaimana yang Ia kehendaki, untuk apapun yang Ia kehendaki.
faja'alahum syaqiyyan wa sa'idan. Allah menjadikan di antara makhluk-makhluknya ada yang sengsara, ada yang berbahagia. Qabla an yukhrijahum ila dunya. Allah sudah tentukan demikian bahkan sebelum Allah menjadikan dan mengeluarkan mereka di dunia. Wa hum fi butuni ummahatihim. Udah ditentukan demikian bahkan ketika mereka berada di perut ibu mereka masing. Bahkan sebelum ibu dan bapak mereka ketemu. Tuh, ini udah penulisan yang kedua. Oke? Penulisan yang kedua yaitu di perut ibu masing-masing. Tapi ada penulisan yang pertama yang udah lebih dahulu lagi yang ada di Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum bapak ibu mereka diciptakan dan ketemu. Sebelum engkong mereka ketemu dan kenalan. Udah jauh ditentukan bahwasanya cucunya kelak akan sengsara, cucunya kelak akan berbahagia. Udah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Sebelum engkongnya kenalan. Oke? Wa kataba ajalahum. Wa kutiba ajaluhum, dan telah ditulis ajal mereka, yakni waktu mati mereka telah ditentukan. Wa kutiba arzaquhum, telah ditulis rizki mereka. Kutiba a'maluhum, bahkan telah ditulis amalan-amalan mereka. Tsumma akhrajahum ila dunya, kemudian barulah Allah menciptakan mereka di dunia. Wa kullu insanin yas'a fima kutiba lahu wa alaih, dan setiap manusia akan berjuang dan berusaha untuk apapun yang dia ditulis bagi hal itu. Mau bahagia atau sengsara. Setiap manusia berjalan menuju apa yang telah Allah tentukan baginya di tujuannya itu. Tuh. Akan ke situ setiap manusia. Nah buat kita ini puzzle dan teka-teki. Udah, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi yang dilarang. Dan kalau kepleset, istighfar, minta taubat. Karena di antara sebab Allah Subhanahu wa taala takdirkan maksiat adalah agar terrealisasikan Maha pengampunnya, Maha pemaafnya. Tuh. Allah mesti merealisasikan bahwa Allah Maha pengampun. Mesti ada yang diampunin dong. Kalau mesti ada yang diampunin berarti mesti ada yang bikin error dong. Dari situ Allah Subhanahu wa taala takdirkan di antara hamba-hambanya berbuat maksiat. Ya? Summa ba'atha rusulah. Kemudian Allah utus para rasulnya. Wa anzala alaihim wahyah. Dan Allah turunkan ke atas rasul-rasulnya tersebut wahyunya. Wa amarahum bil balaghi lil khalqih. Dan Allah perintahkan mereka untuk menyampaikan kepada para makhluknya. Faballaghu risalati rabbihim. Mereka pun menyampaikan risalah atau misi dari Rabb mereka tersebut. Wa nasahu qaumahum, menyampaikan kebaikan. Menasihati kaum mereka. Faman jara fi maqdurillahi azza wa jalla yu'min aman. Maka barang siapa yang memang telah Allah takdirkan ke atasnya untuk beriman, maka mereka akan beriman. Wa man jara fi maqdurihi ay yakfur kafar. Dan barang siapa yang memang ditakdirkan pada takdirnya untuk kufur, maka untuk kafir mereka akan kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Ialah zat yang menciptakan kalian dan di antara kalian ada yang kafir, ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat atas apapun yang kalian lakukan. Ahabba man arada min ibadihi fasyaraha sadrahu lil imani wal islam. Allah mencintai siapapun yang dikehendaki di antara hambanya sehingga Allah melampangkan dadanya untuk menerima keimanan dan keislaman bagi hamba yang dicintainya itu. Wa maqata akharin, dan Allah murka kepada beberapa hambanya, fa khatama ala qulubihim, sehingga Allah tutup mata hatinya, wa ala sam'ihim, Allah tutup pendengarannya, wa ala absarihim, dan Allah tutup penglihatan mereka, fala yahtadu abadan, maka selamanya mereka takkan bisa mendapatkan hidayah. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah sesatkan siapapun yang dikehendaki di antara hambanya, dan Allah beri hidayah siapapun yang dikehendaki di antara hambanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidaklah Allah dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang ia lakukan, merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Anbiya ayat 23. Demikianlah kita menjawab dogma mengapa kita masih beramal bagaimanapun. Tidakkah kita lihat Adam alaihissalam yang juga beriman kepada qadar adalah orang yang sangat menyesal dengan apapun yang telah dilakukannya dari memaksiati Tuhannya. Kalaupun Adam alaihissalam mengimani qadar tersebut dan pada masa hidupnya dia nggak tahu apa yang menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap ia adalah orang yang berusaha dan berjuang untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian. Padahal Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan maksiat yang dilakukannya untuk berjalannya drama alam semesta ini, drama muka bumi ini, anak-anaknya kan. Tapi tetap Adam alaihi salam beristighfar dan bertaubat. Demikianlah juga dicontohkan oleh para nabi dan rasul, demikianlah juga dicontohkan oleh orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang mengimani qadar. Dan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah tentukan demikian, mengapa Allah tentukan demikian. Kita tidak dituntut untuk mencerna itu semua. Tidak. Kita tidak dituntut untuk dapat mencerna itu semua dengan akal kita yang lemah. Sama sekali tidak. Kita dituntut untuk mengimani dogma itu saja dan lakukan sebagaimana aturan main Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum syar'inya, di dalam qadar syar'inya. Tuh. Sekali lagi, kita tidak dituntut untuk dapat mencerna rahasia qadar Allah Subhanahu wa taala dengan akal sehat kita itu. Tidak. Tidak dituntut untuk itu. Tapi kita dituntut untuk apa? Untuk mengikuti aturan mainnya di dalam syariatnya, di dalam qadar syar'inya. Tuh. Jadi nggak dosa. Kalau seorang hamba nggak bisa menjawab teka-teki qadar, nggak dosa. Yang penting dia lakukan apapun yang dia bisa lakukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih di dalam wilayah kemampuannya. Kemudian di antara syubhat-syubhat juga tentang qadar ini adalah, bisakah qadar dirubah? Bisakah qadar dirubah? Okay? Jadi di antara apa-apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan juga kuat, bahwasanya memberikan nilai bahwasanya takdir tersebut dapat dirubah. Secara zahir memberikan nilai demikian. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya Ibnu Umar misalnya radhiyallahu anhu, la yaruddul qada illa du'a. Tidaklah dapat membantah qada, menahan qada, okay? Melawan qada kecuali doa. Jadi seolah-olah doa yang kuat dari seorang hamba itu merubah apa yang diqadhakan atasnya. Tuh, apa yang Allah tentukan atasnya sehingga di-cancel dan kemudian menjadi hal lain sesuai apa yang hamba tersebut minta dengan doanya. Oke? Di sanad lain, bahwasanya qadha dengan doa seorang hamba, ya ketatilan, itu saling dorong di langit. Oke? Sampai hari kiamat. Ini memberikan makna, memberikan gambaran bahwasanya qadha yang Allah jadikan dari qadarnya tersebut, itu bisa dirubah dengan doa. Jadi pertanyaannya, jadi bisakah takdir dirubah? Bisakah takdir dirubah? Apabila kita mengatakan iya, maka konsekuensinya perhatikan. Kalau kita katakan iya, berarti terjadi sesuatu di alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala belum ketahui. Tadinya nih hamba ditakdirkan demikian. Kemudian nih hamba meminta doa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain, baru Allah tahu, doanya kuat luar biasa. Kalau gitu kita ganti takdirnya. Tuh, berarti hudus, ada sesuatu baru terjadi dalam pengetahuan Allah dan itu mumtani', itu haram. Itu mustahil. Enggak boleh. Kalau kita bilang iya nih, iya takdir bisa dirubah, berarti artinya begitu tuh. Oke? Dan kalau kita bilang juga, iya takdir bisa dirubah, berarti maknanya tidak begitu lengkap apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Bahwasanya telah ditakdirkan atas si hamba demikian, ternyata nih hamba berdoa luar biasa, akhirnya apa? Lauhul Mahfuz di tip X? Enggak asik juga, itu haram, mumtani'. Mumtani'. Ini saya nggak bisa diterima, mumtani'. Oke? Tapi kalau kita bilang, enggak, takdir enggak bisa dirubah. Lah, itu hadis-hadis yang tadi, sahih, kudu ditelan. Enggak boleh pura-pura buta. Sebagaimana ahlul hawa, menyikapi hadis-hadis yang enggak sesuai dengan mereka, biasanya mereka pura-pura buta. Maka jawaban yang tengah gimana? Jawaban yang tengah adalah, kalaupun terjadi perubahan, maka perubahannya pula adalah sesuatu yang telah ditakdirkan. Kalaupun terjadi perubahan, maka perubahannya pun
adalah juga sesuatu yang telah Allah takdirkan. Tuh, ditakdirkan ya hamba demikian. Ditakdirkan ya hamba berdoa luar biasa. Sehingga akhirnya takdir yang awal berubah menjadi takdir kedua. Tuh, begitu dah. Sehingga sempurna semua hal tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Dan tidak ada yang baru terjadi dan baru Allah ketahui, nggak ada. Allah yang maha mengetahui. Ini hamba juga berdoa luar biasa. Allah takdirkan ya hamba untuk berdoa. Ini hamba ditakdirkan demikian. Allah takdirkan ya hamba berdoa kuat luar biasa dan istighfar taubat ini itu meminta sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Akhirnya kemudian Allah pun jadikan apa yang ditentukan untuk berubah lebih sesuai dengan apa yang diharapkan hamba itu. Tuh, bentar. Dengan begitu semuanya keambil. Jadi nggak bisa dibilang iya mutlak atau enggak mutlak. Bisakah takdir dirubah? Nggak bisa dibilang iya mutlak atau enggak mutlak. Nggak bisa. Maka jawabannya adalah kalaupun terjadi perubahan, maka perubahannya pun adalah sesuatu yang telah ditakdirkan. Dapat nggak semuanya kalau gitu? Teka-tekinya kejawab nggak? Jawab ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah. Ya. Di antara lataif yang pernah kita dengar juga dari sahabat radhiyallahu anhu, pernah kita dengar riwayat tapi nggak pernah kita cek riwayatnya ya. Di antara seseorang tertangkap kemudian mau dipenggal tangannya. Mau dipotong tangannya, tertangkap mencuri, terbukti dan mau dipotong tangannya di zaman Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia orang, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku takdir mencuri, aku ditakdirkan untuk mencuri. Oke? Maka Umar pun menjawab, iya, aku pun ditakdirkan untuk memotong tanganmu. Ya, ini nggak bisa seseorang mau mencoba meringankan kesalahan yang telah dilakukan dirinya dengan hujah qadar kau ini karena qadar syar'i udah mengatur apa yang harus dilakukan, gitu maksudnya. Ya Amirul Mukminin, aku telah ditakdirkan untuk maling, mau kata apa dong? Begitu. Ya, ini dia berhujah dengan qadar kauni ini berharap apa? Dimaafkan berarti kan tuh. Hati-hati, orang yang seringkali berhujah dengan qadar kauni mau ngeles dari kesalahannya, mau mencoba memaafkan kesalahannya. Ya Amirul Mukminin, Anda udah ditakdirin. Nah, kalau udah begitu, bawa lagi pakai qadar kauni. Oh iya, Anda pun ditakdirkan untuk memotong tangan. Sama, ditakdirkan juga. Ya, baik. Semoga materi tentang iman kepada qada dan qadar ini, kalaupun nggak panjang 2 kali pertemuan, semoga dapat difahami dengan baik dan menjadi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan kita dan menjadi akidah dan dogma kita yang kita sampaikan pada istri kita, anak-anak kita, pada keluarga kita, dan betapa sungguh Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kebahagiaan dan keselamatan. Tidaklah Allah akan mentakdirkan kebahagiaan dan keselamatan bagi kaum yang justru mengingkari dogma keimanan kepada qadar. Tidak. Allah tidak mentakdirkan keselamatan dan kebahagiaan kepada kaum yang mengingkari dogma keimanan kepada qadar. Tidak. Kalaupun ya, Allah mentakdirkan keselamatan dan kebahagiaan adalah kepada mereka yang Allah cintai dan berikan hidayah dan kemudian menerima, mengimani dogma qadar ini. Jadi ada padamu pilihannya. Kau mau memilih untuk menerima dogma ini atau justru mengingkarinya. Ya, baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.